Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori motivasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Maulina Saka, jurusan Teknologi Informatika NIM 2405061. Tujuan presentasi kali ini, motivasi adalah dorongan yang mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, serta kepuasan kerja karyawan. Tanpa motivasi yang tepat, sebuah organisasi bisa menghadapi tantangan dalam tujuan dan mempertahankan karyawan berkualitas. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang teori motivasi yang berbeda secara praktis untuk meningkatkan motivasi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, definisi motivasi. Motivasi adalah proses yang mengarah pada tindakan atau perilaku tertentu yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Dalam organisasi, motivasi sangat penting karena yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua, mendorong pencapaian tujuan organisasi, dan yang terakhir, menjaga semangat kerja dan kepuasan karyawan. Motivasi dapat berbentuk intrinsik dari diri seseorang seperti rasa pencapaian, dan ekstrinsik dari luar seperti hadiah atau pengakuan. Kita masuk dalam teori-teori motivasi. Teori X dan Y, MC Gregor. Teori X dan Y adalah pandangan yang berlawanan mengenai perilaku karyawan, dikembangkan oleh Douglas MC Gregor. Yang pertama, teori X. Definisi. Menganggap bahwa manusia secara alami malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak suka bekerja. Oleh karena itu, manajer harus mengawasi secara ketat, memberikan instruksi yang jelas, dan menggunakan hukuman untuk memastikan hasil kerja. Contoh penerapan dalam lingkungan kerja dengan struktur hierarki yang ketat, di mana manajer mengontrol setiap langkah kerja karyawan dan memberikan hukuman untuk ketidakhadiran atau kegagalan memenuhi target. Kelemahan bisa menurunkan kreativitas dan semangat karyawan karena dianggap terlalu mengekang. Teori Y, definisinya menganggap bahwa manusia pada dasarnya dapat diarahkan untuk bekerja keras jika mereka diberikan lingkungan yang mendukung, memiliki rasa tanggung jawab, dan mereka diberdayakan untuk membuat keputusan. Contoh penerapan dalam organisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada karyawan, seperti barusan yang mendorong kolaborasi dan memberikan kesempatan untuk berinovasi tanpa terlalu banyak pengawasan langsung. Kelebihannya meningkatkan kreativitas, kepuasan kerja, dan semangat kerja karena karyawan merasa dihargai. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal, yaitu kebutuhan. Motivasi seringkali dipicu oleh kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan fisik atau gaji atau psikologis atau pengakuan. Tujuannya, karyawan akan termotivasi ketika mereka memiliki tujuan yang jelas dan dapat merasakan kemajuan dan pencapaiannya. Kepribadian, yaitu kepribadian seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang pekerjaan dan motivasi untuk berprestasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja. Contoh, suasana kerja yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi. Faktor ini mencakup aspek fisik seperti fasilitas serta budaya kerja yang terbuka dan inklusif. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Contohnya, pemberian penghargaan yang adil dan pengakuan terhadap pencapaian karyawan adalah faktor eksternal yang penting. Ini bisa berupa bonus, pujian, atau pengakuan publik. Contoh pengaruh faktor eksternal. Contoh lingkungan kerja. Perusahaan dengan ruang kerja yang nyaman dan fasilitas memadai cenderung memiliki karyawan yang lebih produktif. Contoh penghargaan. Program penghargaan bulanan untuk karyawan terbaik dapat meningkatkan semangat kerja di antara tim. Strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam organisasi, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, insentif. Contohnya pemberian bonus atau hadiah berbasis kinerja. Contoh program bonus berdasarkan pencapaian target, penjualan, atau proyek. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Contohnya memberikan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Contoh program pelatihan keterampilan atau pengembangan kepemimpinan bagi karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung. Contohnya menciptakan budaya kerja yang positif, terbuka, dan inklusif. Contoh, fleksibilitas waktu kerja atau kebijakan kerja jarak jauh yang memungkinkan karyawan menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Selanjutnya, contoh program motivasi yang berhasil. Kasus nyata, perusahaan XYZ menerapkan program Employee of the Month yang memberikan penghargaan kepada karyawan dengan performa terbaik setiap bulan, termasuk hadiah dan pengakuan publik.
Program ini telah meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan secara signifikan. Selanjutnya, simulasi. Dalam sebuah tim yang bekerja pada proyek besar, manajer memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk memimpin bagian proyek mereka. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Ringkasan poin-poin penting. Motivasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Teori X dan Y McGregor menunjukkan dua pandangan yang berbeda tentang cara memotivasi karyawan. Teori Y cenderung lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi motivasi dan organisasi. Harus memperhatikan keduanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Strategi seperti insentif, pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu rekomendasi untuk meningkatkan motivasi individu dan tim dalam organisasi. Jadi, yang pertama, menerapkan teori Y dengan memberikan otonomi lebih besar kepada karyawan. Yang kedua, menggunakan penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi karyawan. Dan yang ketiga, menyediakan program pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan karir. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat lingkungan kerja yang fleksibel dan nyaman. Jadi, untuk rekomendasi meningkatkan motivasi individu dan tim dalam organisasi ada 4 poin. Sekali lagi, ada 4 poin. Saya akan bacakan lagi 4 poin tersebut, yaitu menerapkan teori Y dengan memberikan otonomi lebih besar kepada karyawan. Yang kedua, menggunakan penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, menyediakan program pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan karir. Dan yang keempat, membuat lingkungan kerja yang fleksibel dan nyaman. Jadi, itulah rekomendasi untuk meningkatkan motivasi individu dan tim dalam organisasi. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dari presentasi saya hari ini, dan ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Sekian presentasi hari ini. I don't think is eating. Thank you for everything. Bye-bye. Sampai bertemu. Thank you. Terima kasih.